Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam SDGs Desa. Berjumpa kita kembali di ruang cakap SDGs Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Kerabat SDGs Desa hari ini di ruang cakap SDGs Desa episode 26, kita akan membahas topik bagaimana strategi Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur 100% melakukan pendataan SDGs Desa di tahun 2021 dan juga kemudian updating ya di 2022, dan hal ini sejalan dengan rencana kegiatan pemutaran data SDGs Desa yang diinisiasi oleh Kementerian Desa melalui Badan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi, dan juga sebagai bentuk apresiasinya akan ada perlombaan SDGs Desa di tahun ini. Semoga semua desa di Indonesia bisa melakukan pemutahiran di tahun ini. Sebelum kita masuk ke topik utama, bersama kita juga sudah hadir Kepala Badan Pengembangan Informasi dan Dokumentasi, Gus Ivanovic Agusta. Kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Ustadz. Iya, terima kasih Gus Ivan. Nah, nanti bersama beliau juga akan ada sharing, diskusi, pemantik diskusi juga. Teman kita dari Kabupaten Rotendao ya, Bung Kris, beliau Korkap juga, Korkap di Rotendao, yang akan berbagi sharing pengalaman praktek baik bagaimana desa-desa di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur khususnya mampu menghasilkan percepatan dalam pemutaran data SDGs desa. Sebelum ke Bung Kris, kita akan ke Gus Gaban dulu, barangkali ya, Bung Kris. Silakan Gus Gaban, mungkin ada informasi terkait hal-hal yang bisa disampaikan terkait dengan pemutaran data SDGs desa di 2023. Silakan Gus. Terima kasih, Ustadz. Kerabat desa sekalian. Juga terutama ini eh, Bung Kris Kalelado yang ada di Rotendao. Ada beberapa hal sebelum kita masuk ke eh, Bung Kris. Yang pertama itu kalau kita lihat eh, Kompas ya pada pagi hari ini itu ada menu survei survei dari Kompas yang di situ menunjukkan apa yang sedang terjadi di Indonesia, dan kalau ada kaitannya dengan desa ya kita perlu mencek ya, melihat ya bagaimana kaitan dari hasil itu dengan desa gitu. Karena memang kiranya kalau memang kondisi dari warga kita, persepsi terhadap desa seperti itu ya, kita perlu cek di desa kita. Kalau sama berarti kita punya strategi untuk menggiatkan desa atau memberdayakan desa seperti apa gitu. Jadi kalau kita lihat per pagi hari ini hasil polling dari Kompas itu menunjukkan bahwa ternyata di sini diperlihatkan nomor dua, ya, generasi yang muda di bawah 24 tahun. Nggak usah dilihat soal presidennya, karena kita melihat ini sebagai kebijakan publik yang kemudian dirasakan warga gitu. Jadi siapapun pemerintahannya, yang penting kebijakan publiknya dan kemudian bagaimana warga menanggapi itu. Kalau kita lihat di sini BLT, termasuk di dalamnya tentu saja BLT dana desa, itu menjadi sumber kepuasan dari warga. Ada 22%. Dan yang menarik adalah setelah itu kepemimpinan yang merakyat, pembangunan yang masif, kemudian pembangunan merata sampai ke desa. Itu menurut golongan muda sebagai bagian yang memberi apa namanya, sumber ya kepuasan 8,9%, kalau secara umum 10,3%. Jadi artinya plus minus yang namanya juga persepsi, plus minus dari apa yang kita kerjakan selama ini di desa-desa.
Itu untuk per bulan ini dinilai bahwa itu salah satu sumber kepuasan terhadap kebijakan publik. Jadi BLT, termasuk tentu saja BLT dana desa, dan kemudian secara khusus adalah pembangunan desa. Jadi itu bagian dari menarik untuk sedikit demi sedikit sudah ada. Kita sadari secara metodologis ya, kalau ada dua hal, sesuatu harus dikasihkan atau diamplifikasi. Jadi yang pertama memang harus, tapi yang dikerjakan itu sebabnya ada mode media sosial di tenaga pendamping profesional, juga ada tim Sapa Desa yang langsung mengirim, setiap kali dikirim dalam satu hari sekitar 58.000 kepala desa mendapatkan informasi. Top skornya itu sampai 62.000 dalam sehari. Jadi memang harus ada dua langkah seperti itu. Jadi, dan itu sekarang sudah mulai menunjukkan ya ada hasilnya ketika kemudian ditanya masyarakat, ternyata itu sudah mulai muncul di permukaan. Kemudian yang kedua, hari Jumat lalu ada pembahasan kembali untuk aplikasi Monef Dana Desa dan beberapa hasilnya supaya kita punya persiapan gitu, karena sudah dikerjakan, kemudian pada hari Rabu ada pembahasan dan kemudian diminta untuk dicek ulang ya seperti itu, sehingga nanti ke depan dari Ibu Kapus Datin menyampaikan semuanya sebaiknya lewat surat gitu. Ada surat tertulisnya biar tidak mengulang-ulang kemudian rapat lagi. Nah, hasil rapat itu kemudian dituangkan dalam notulensi biar tidak berubah-ubah, karena itu salah satu ya hal yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Sudah disepakati, kemudian diubah. Sekarang model manajemen Ibu Kapus Datin langsung dibuat notulensi yang hasil kesepakatan bersama. Yang pertama, di menu APBDes itu jumlah desa seperti yang sekarang 75.265. Hanya nanti pada menu yang lain jumlahnya adalah yang mendapatkan dana desa 2023. Yang daftarnya adalah 74.961. Jadi karena ada tambahan baru, maka BPSDM nanti juga akan menyampaikan surat penugasan baru, karena sesuai dengan adanya desa-desa pemekaran, desa baru, kelurahan yang menjadi desa. Kemudian untuk verifikasi, itu juga akan diintegrasikan dengan daily report, DRP, supaya di situ ada notifikasi bagi mentor kalau ada hal yang perlu diverifikasi. Saya kira ini jadi permainan yang menarik ini, karena kalau di tempat kami itu sering adu cepat gitu. Apakah saya mengetahui ada keluhan dari siapapun terhadap aplikasi lebih cepat atau lebih lambat dari staf saya. Jadi kami sering membuat ya permainan seperti itu. Kalau lebih cepat saya, gimana kok bisa pimpinan tahu lebih cepat gitu. Tapi kalau lebih cepat staff, oh berarti pimpinan harus lebih responsif. Nah ini juga sama ini. Mana lebih cepat antara nanti pendamping mengetahui bahwa ada yang harus diverifikasi, ataukah masih perlu ada notifikasi. Kalau masih perlu notifikasi ya berarti baru melihat kalau kemudian ada ada notifikasi. Waktu hari Jumat, Gus Franky menyampaikan, kalau kami lihat setiap hari seperti ini, nah mestinya begitu budayanya, gitu ya, budaya data. Tapi saya kira notifikasi ini yang artinya memang belum membudaya, tapi punya aspek penting, karena kemudian
kesalahan-kesalahan yang selama ini disampaikan, tapi nggak ada notifikasi sih, ya itu sudah akan terjawab. Kemudian di bagian awal Monef dana desa nanti juga akan diubah menjadi ada dashboard mengenai hal-hal yang sifatnya penting, yang kemudian ya penting, global, agregat, yang ini juga bisa diakses Pemda. Saya kira dashboard itu juga akan muncul di SID pasti. Jadi mau diakses dengan login atau tidak, mestinya sih akan muncul, karena itu sifat dashboard bagi kebijakan publik demikian. Untuk menu APBDes mungkin perubahannya di dalam kolom Sarpras itu sudah tidak ada lagi PKTD atau tidak. Sebetulnya ini plus minus sih. Kalau ada PKTD nanti tinggal diambil menjadi contoh PKTD, tapi keputusan rapat demikian. Kemudian penyaluran dana desa nanti menunya diperbaiki lagi dari yang kemarin sudah ada template-nya, masih ada tambahan gitu. Jadi pihak pengkode, coding aplikasi akan mengubah kembali. Demikian juga dengan realisasi kegiatan, ya, itu juga ada tambahan menu bahwa mana yang sudah dijalankan dan mana yang belum, sehingga di situ akan lebih mudah. Untuk verifikasi akan selalu naik, jadi kalau mentor tidak memverifikasi dengan cepat, maka kemudian info itu akan naik ke jenjang TPP di atasnya. Jadi naik begitu terus hingga sampai ke level pusat. Artinya tidak ada, maksudnya supaya tidak ada alasan tidak verifikasi, karena itu bagian yang krusial untuk meningkatkan kualitas data. Menu BLT kemudian akan diambil dengan kebijakan yang terbaru, jadi susunannya, serta menu PKTB. Jadi kiranya dalam waktu hari kerja tinggal 2 hari, ya berarti kita akan mendapatkan menu-menu baru itu di setelah Lebaran. Cara mencek kita sudah dapat menu baru atau tidak, itu sebetulnya sederhana. Tinggal dicek di dalam Monef Dana Desa. Kalau defaultnya ini 2022, berarti belum baru itu. Tapi kalau di situ defaultnya di 2023, ini berarti menu itu sudah diperbarui. Di realisasi kegiatan ini juga sama, sudah 2023. Kemarin ada yang sempat menanyakan bagaimana kalau mau mengisi realisasi kegiatan di 2022. Ya nanti tinggal diklik untuk yang 2022. Atau nanti kalau yang bagian dari PLD atau PD yang memang akan mengisinya, itu bisa diubah di dalamnya supaya bisa diisi di 2022, karena memang kemarin itu menu 2022 diminta untuk tetap diisi sepenuhnya, meskipun secara agregat sudah ada datanya, tapi itu pengumpulan secara Excel. Nah, pengumpulan detailnya itu perlu dilakukan. Untuk apa namanya itu, menu realisasi, kalau misalnya di awalnya itu 2023, ingin melihat di sini defaultnya sudah 2023, ingin melihat 2022 tinggal klik di paling kanan ini, tinggal diklik kemudian diisi, di sini diganti 2022, maka kondisi datanya akan kondisi data 2022.